Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dengan NIM 22101122200019. Saya dari kelas A1, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman semua mempelajari sosiologi politik, yakni asal mula perkembangan sosiologi politik, kemudian ada pengertian ruang lingkup sosiologi politik, lalu ada sumbangan pemikiran teori klasik pada sosiologi politik, dan perkembangan sosiologi politik di Indonesia. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yakni asal mula perkembangan sosiologi politik. Kawan-kawan perlu ketahui bahwasannya perkembangan dari ilmu politik itu memiliki dua cara pandang yang berbeda. Yang pertama, ilmu politik dianggap ilmu yang paling masih muda. Dan yang kedua, ilmu politik dianggap ilmu sosial yang paling tua. Mengapa demikian? Ayo kita bedah sama-sama. Ilmu politik dianggap sebagai ilmu yang masih muda karena jika kita memandang ilmu politik sebagai salah satu ilmu sosial yang lahir pada abad ke-19 berkembang berdampingan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Yang kedua, ilmu politik dianggap sebagai ilmu sosial yang paling tua dikarenakan jika kita memandang ilmu politik sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek kehidupan politik. Pada taraf ini, ilmu politik bersandar pada sejarah dan filsafat. Contoh, pada masa Yunani kuno sudah muncul pemikiran mengenai negara. Contoh, ahli sejarah seperti Herodotus, ahli filsafat seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Kawan-kawan juga perlu tahu perkembangan ilmu politik pada abad ke-18 dan ke-19. Yang pertama di Eropa. Di Eropa, ilmu politik banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum loh teman-teman, karena fokus perhatiannya hanya pada negara. Bahasan tentang negara termasuk kurikulum Fakultas Hukum sebagai mata kuliah ilmu negara. Yang kedua di Amerika. Mula-mula tekanan yuridis masih mempengaruhi bahasan politik, tapi kemudian muncul keinginan membebaskan diri dari tekanan yuridis itu dan lebih mendasarkan diri atas pengumpulan data empiris. Karena perkembangan bersamaan dengan sosiologi dan psikologi, maka dalam perkembangannya metodologi dan terminologi ilmu politik banyak dipengaruhi kedua cabang ilmu sosial ini. Lalu, kawan-kawan juga perlu tahu bahwasannya perkembangan ilmu politik setelah terjadi Perang Dunia II. Di berbagai banyak negara pendiri Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Perkembangannya cukup pesat dan konsep-konsep ilmu politik yang baru banyak muncul dan dikenal. Penyebabnya yang pertama ada dorongan kuat dari badan-badan internasional terutama UNESCO karena tidak adanya keseragaman dalam terminologi dan metodologi dalam ilmu politik. Pada tahun 1948, UNESCO mengadakan suatu survei tentang kedudukan ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kawan-kawan juga perlu mengetahui ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Pada pertemuan Paris pada tahun 1948, keseluruhan pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Yang pertama ada pendekatan behavioral. Karena banyak para ahli yang tidak puas dengan definisi tentang ilmu pengetahuan, yakni ilmu politik sebagai keseluruhan pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu, kemudian para ahli berpendapat dan mengharapkan agar ilmu politik menggunakan cara-cara baru untuk meneliti gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik secara lebih sistematis, bersandarkan pada pengalaman-pengalaman empiris dengan menggunakan kerangka teoritis yang terperinci dan ketat. Siapa saja tokoh-tokohnya? Yang pertama ada Gabriel A. Almond, David Edson, David Truman, Robert Dahl, dan seterusnya.
Konsep-konsep pokok kaum behavioralis ini yang pertama adalah tingkah laku politik memperlihatkan keteraturan atau regularitas yang dapat dirumuskan dalam generalisasi. Yang kedua, generalisasi ini harus dapat dibuktikan, dapat diverifikasi kebenarannya dengan menunjuk pada tingkah laku yang relevan, yakni memproduksi pendapat-pendapat negatif mengenai apakah politik itu sebenarnya. Lalu yang ketiga, mengumpulkan dan menafsirkan data harus menggunakan teknik penelitian yang cermat. Yang keempat, untuk mencapai kecermatan dalam penelitian perlu pengukuran dan kuantifikasi. Yang kelima, dalam menganalisa sedapat mungkin tidak menggunakan nilai-nilai pribadi si peneliti. Yang keenam, penelitian politik bersifat terbuka terhadap konsep-konsep, teori-teori, dan ilmu sosial lainnya. Dalam interaksi dengan ilmu sosial lainnya, masuk istilah sistem politik, fungsi, peranan, struktur, budaya politik, sosialisasi politik, di samping istilah lama seperti negara, kekuasaan, jabatan, institusi, pendapat umum, dan pendidikan kewarganegaraan. Jadi nih teman-teman, terdapat perbedaan penekanan antara kaum tradisionalis dan behavioralis. Kaum tradisionalis menekankan norma-norma, filsafat, ilmu terapan, historis, yuridis, dan tidak kuantitatif. Sedangkan kaum behavioralis itu berpikir secara fakta, penelitiannya menurut empiris, ilmunya murni, sosiologis dan psikologis, serta kuantitatif. Pada masa itu, sering terjadi konflik intelektual di mana kedua belah pihak ini meningkatkan dan mempertajam alat analisa masing-masing untuk meneliti kembali kerangka, metode, dan tujuan ilmu politik. Tidak ada pihak yang menang, namun hasil dialog ini sangat mendorong perkembangan ilmu politik dalam. Pendekatan tradisional tetapi mempunyai peranan pokok, tapi tidak lagi jadi pendekatan tunggal yang dominan. Lalu muncullah revolusi post-behavioralis. Yang pertama lahir di Amerika pada dekade 60-an ketika berlangsung perang Vietnam dan munculnya kemajuan-kemajuan teknologi di bidang persenjataan dan adanya diskriminasi ras yang melahirkan gejolak-gejolak sosial yang luas. Bagaimana reaksi post-behavioralis? Reaksi ditujukan pada usaha mengubah penelitian dan pendidikan ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan yang murni sesuai dengan pola eksakta, sesuai dengan pembuktian kebenarannya harus secara empiris. Lalu terdapat pokok-pokok reaksi. Yang pertama nih, dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi. Padahal relevansi dianggap lebih penting daripada penelitian yang cermat. Yang kedua, karena penelitian yang sifatnya tadi abstrak, ilmu politik hilang kontak dengan realitas-realitas sosial. Padahal ilmu politik yang harus melibatkan diri mengatasi krisis-krisis yang dihadapi manusia. Yang ketiga, penelitian tentang nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik. Yang keempat, para cendekiawan punya tugas melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial, pengetahuan, bertanggung jawab, bertindak, ignorant atau committed untuk mencari jalan keluar dari krisis-krisis yang sedang dihadapi. Jadi kawan-kawan, itulah asal mula perkembangan sosiologi politik. Penjelasan tentang asal mula perkembangan sosiologi politik tadi saya ambil dari artikel sumber Universitas Komputer Indonesia, Unikom, Perguruan Tinggi di Bandung, Jawa Barat. Memasuki materi yang kedua, yakni pengertian ruang lingkup sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan suatu cabang ilmu sosial yang secara khusus mempelajari dimensi sosial dari politik. Hal ini dikarenakan erat keterkaitannya dengan keberadaan individu sebagai makhluk sosial yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yang termasuk di dalamnya lembaga-lembaga politik seperti negara.
Pemahaman akan hakikat manusia sebagai makhluk sosial sebagai dasar pemahaman tentang pengaruh masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah yang merupakan salah satu fokus perhatian dalam sosiologi politik. Secara umum teman-teman, sosiologi politik mengkaji hubungan antara masyarakat dan negara, sedangkan secara khusus, sosiologi politik memfokuskan perhatiannya antara lain pada kajian kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan program publik yang ditetapkan pemerintah. Pengaruh kelompok sosial tertentu terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya demokrasi yang stabil. Kawan-kawan, pemahaman tentang sosiologi politik tidak dapat terlepas dari pemahaman dasar dari sosiologi politik, dari sosiologi tentang individu dan masyarakat. Terdapat dua paham yang menjelaskan posisi manusia, yakni pertama individualisme yang menyatakan secara tegas bahwa manusia itu adalah makhluk individual. Sedangkan paham kolektivisme secara tegas pula menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia terlahir sebagai individu, hidup dan bertanggung jawab atas kehidupannya sebagai individu. Sehingga menurut paham ini, sifat sosial yang diperoleh dari lingkungannya hanya bersifat sementara. Jadi, upaya pemenuhan berbagai kepentingan dari individu itu harus lebih diprioritaskan daripada kepentingan masyarakat. Sedangkan paham kolektivitas beranggapan bahwa individu masyarakat terdiri dari individu-individu dan sebagai sarana bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini sebenarnya antara individu dan masyarakat keduanya saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Sebagai seorang individu, manusia secara bebas akan dapat menentukan tindakan yang harus dilakukannya, menentukan sikap terhadap lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tetapi meskipun demikian, kemampuan individu untuk menentukan sikap dan tindakannya tersebut karena ia menjadi anggota suatu masyarakat. Artinya kenapa? Artinya bahwa masyarakat yang merupakan suatu wadah dari berbagai aktivitas tindakan manusia secara mutlak pula akan menentukan tindakan dari manusia. Kawan-kawan perlu tahu bahwa dalam hidup bermasyarakat, individu itu tidak akan bisa melepaskan dirinya dari lingkungan institusi hukum, negara, sistem nilai, kemudian termasuk pula ideologi yang akan memberikan mereka pedoman dalam berperilaku. Karena sebagai individu, manusia tidak akan dapat berkembang berdasarkan kemampuannya sendiri saja, teman-teman. Demikian juga sebaliknya, pribadi masing-masing individu dalam masyarakat akan memberikan sumbangan dalam pembentukan institusi sosial, sistem nilai dan ideologi yang bersangkutan. Nah, kita akan memasuki pengertian dari sosiologi. Kawan-kawan, untuk merumuskan pengertian dari sosiologi tidaklah mudah karena banyak sekali definisi tentang sosiologi dari para ahli dengan berbagai sudut pandangnya masing-masing. Sosiologi banyak hubungannya dengan filsafat, sejarah, dan politik. Karena pada dasarnya sosiologi mempelajari gejala hubungan antara manusia, di mana secara epistemologis istilah sosiologi terdiri dari sosios yang berarti teman dan logus yang berarti ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang hendak memahami dan menjelaskan tindakan-tindakan sosial dari manusia yang mempunyai pengaruh terhadap manusia. Implikasi bahwa tindakan sosial tersebut harus membawa pengaruh pada masyarakat. Demikian yang dijelaskan oleh Weber. Pernyataan tersebut mempunyai implikasi bahwa tindakan sosial tersebut harus membawa pengaruh pada masyarakat, sehingga orang individu yang hidup secara terasing bukan merupakan bidang kajian sosiologi, melainkan lebih mengarah pada bidang psikologi.
Jadi dalam hal ini, kawan-kawan, manusia itu dipengaruhi oleh masyarakat dalam membentuk kepribadiannya. Dan individu mempengaruhi masyarakat. Artinya bahwa manusia selain sebagai hasil pendidikannya sebagai manusia yang berpikir, juga dapat memberikan kesimpulan dan pelajaran dari pengalamannya dan mencetuskan ke dalam ide yang baru sehingga dapat berpengaruh pada masyarakat, sehingga terjadi perubahan dalam suatu rangkaian proses sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan, penyesuaian, dan pembentukan diri. Lalu menurut K.J. Perger, secara sederhana, sosiologi mempunyai arti sebagai ilmu tentang masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa sosiologi mempelajari secara sistematik kehidupan masyarakat dengan memakai metode pendekatan empiris. Comte dan Herbert Spencer mengatakan bahwa masyarakat adalah unit analisa dasar dari sosiologi, sedangkan lembaga sosial seperti keluarga, agama, dan ekonomi termasuk lembaga politik di dalamnya, dan interaksinya antar lembaga merupakan subunit dari analisis tersebut. Para ahli sosiologi modern menyatakan bahwa sosiologi berusaha menjelaskan tentang kelompok-kelompok sosiologi dan studi tentang interaksi antar individu. Pokok bahasan dari sosiologi adalah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kolektif dan hubungannya dengan masyarakat. Lalu kawan-kawan, menurut Georges Simmel, melihat bahwa masyarakat merupakan suatu proses interaksi. Simmel telah memberikan pengertian dasar tentang masyarakat pada ilmu sosial modern, yaitu yang pertama, masyarakat itu terdiri dari relasi-relasi antar orang yang menjadikan mereka jadi bersatu dan terdiri dari sejumlah pola perilaku yang disepakati bersama. Yang kedua, hubungan antara orang yang berkelompok tidak sama sifatnya. Ada yang akan membentuk komuniti masyarakat yang bertipe Gemeinschaft, yaitu masyarakat menurut Fernand-Tonnes. Karena pada zaman modern ada kecenderungan untuk merubah pola hubungan menjadi afektif dan personal menjadi lebih bersifat fungsional dan rasional. Yang ketiga, kesatuan-kesatuan sosiologi tidak hanya berbentuk hubungan-hubungan yang integratif dan fungsional, tetapi untuk tercapainya struktur sosial yang sehat diperlukan juga nih kritik, persaingan, kemudian oposisi, serta konflik seperti juga yang diperlukan kesesuaian paham, partisipasi, dan persahabatan. Yang keempat, tidak semua kesatuan sosial mempunyai lama waktu dan identitas yang sama. Itulah tadi pengertian atau definisi dari sosiologi yang dipaparkan atau dikemukakan oleh para ahli. Lalu kita akan membahas tentang pengertian politik. Politik dapat dikatakan ilmu yang masih berusia muda yang lahir pada abad ke-19 jika dilihat sebagai cabang dari ilmu sosial yang mempunyai dasar, kerangka, dan fokus serta ruang lingkup yang jelas, di mana ia bersama cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi mengalami perkembangan pesat dan saling mempengaruhi. Sedangkan jika dikaji lebih luas lagi sebagai pembahasan rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik sering dikatakan lebih tua umurnya, di mana ada pada tahap itu ilmu politik yang banyak bersandar pada ilmu filsafat dan sejarah. Menurut Rafael Ragamaram, para ahli politik pada umumnya menaruh perhatian pada lembaga-lembaga sosial seperti eksekutif, yudikatif, partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan bidang khusus seperti proses pemilu. Dari berbagai upaya para ahli tersebut dalam menjelaskan esensi dari politik, terlihat bahwa pokok perhatian dari politik adalah penyelesaian konflik, proses pembuatan keputusan atau pengembangan kebijakan-kebijakan, serta pelaksanaan kekuasaan dan pengaruhnya pada masyarakat.
Selain ahli politik yang memberikan batasan pengertian dari politik, tokoh sosiologi seperti Weber juga mengemukakan pendapatnya tentang politik. Nah, menurut Weber kawan-kawan, politik adalah sarana perjuangan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan baik antara negara maupun antara kelompok-kelompok dalam suatu negara. Sedangkan negara bagi Weber adalah masyarakat yang sudah berhasil memonopoli penggunaan kekuasaan secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Itulah definisi dari politik. Lalu kita akan memasuki intinya, yaitu pengertian dari sosiologi politik. Keterkaitan politik dengan sosiologi, antara lain sosiologi banyak memberikan kontribusi pada politik dalam hal pemahamannya tentang masyarakat dan kelompok-kelompok, sehingga politik dapat menggunakan pengertian dan teori dalam sosiologi dalam memahami sejauh mana sertifikasi sosial misalnya dipengaruhi ataupun juga dipengaruhi oleh keputusan kebijakan serta corak dan sifat kebutuhan politik. Keterkaitan antara keduanya terlibat dalam melihat konsep negara. Sosiologi juga melihat bahwa negara sebagai salah satu lembaga di masyarakat dan mencoba memahami bagaimana sifat dan kegiatan anggota institusi tersebut mempengaruhi kegiatan negara. Jadi pada dasarnya politik dan sosiologi ini sama-sama memandang negara sebagai suatu institusi maupun sebagai sistem pengendali. Robert Nichols dan Ostergorski memberikan sumbangannya, yaitu berupa pemikiran dalam bentuk penelitian mereka tentang partai-partai politik. Mereka menyatakan bahwa perkembangan partai politik tidak dapat terhindarkan dari adanya dominasi kelompok-kelompok kecil dan kontrol umum dari politik atau masyarakat yang bersifat sesuatu yang mustahil untuk dilakukan dan hanya bersifat semu. Berbicara tentang sosiologi politik, berawal dahulu pada definisi sosiologi politik. Menurut Philo C. Washburn, sosiologi politik merupakan bidang sosiologi yang melakukan analisis dinamika hubungan kekuasaan atau power dan wewenang di dalam organisasi, kelompok-kelompok masyarakat negara, bahkan dalam suatu masyarakat internasional. Analisis tersebut terutama memfokuskan pada kajian tentang kekuasaan dan wewenang sebagai variabel yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya yang meliputi struktur keakraban, agama, dan ekonomi, kelas sosial, kelompok-kelompok kepentingan, serta sistem nilai dan kepercayaan bersama. Misalnya, dengan mengkaji bagaimana pada kekuasaan yang terjadi pada struktur kerabatan keluarga Sumatera Barat bila dibanding dengan keluarga Jawa. Bagaimana pengaruh kelas sosial terhadap pemilihan kepala desa di daerah Jawa dan lain-lain. Sedangkan Antonio M. Orum mengartikan sosiologi politik sebagai ilmu yang mempelajari kondisi-kondisi sosial atau social circumstance dari politik, yaitu bagaimana politik dibentuk maupun membentuk kejadian-kejadian lain dalam masyarakat. Secara khusus lagi, definisi tersebut mengartikan politik termasuk aktor pelaku yang sangat kuat keterkaitannya dengan seluruh lembaga sosial seperti keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Sosiologi politik dapat dilihat sebagai studi tentang negara dan dapat juga dilihat sebagai studi tentang kekuasaan. Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, studi tentang negara. Mengapa sosiologi politik itu dikatakan sebagai studi tentang negara? Karena dalam hal ini politik mengarah pada pengertian yang umumnya dipakai para ahli, yaitu berkaitan dengan negara. Dalam hal ini terdapat dua macam negara, yaitu nation states atau negara bangsa, yaitu masyarakat suatu negara secara keseluruhan. Sedangkan government state atau negara pemerintah yang mengarah pada penguasa dan pemimpin dari masyarakat tersebut.
Yang kedua, sosiologi politik dipandang sebagai studi tentang kekuasaan. Dalam perkembangan teori selanjutnya, kawan-kawan, sosiologi politik merupakan suatu ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, serta otoritas dalam semua lapisan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Leon Dewey bahwa dalam setiap masyarakat ataupun kelompok manusia di mana saja dengan kebudayaan yang beragam secara mutlak akan selalu ada struktur kekuasaan. Ada yang berkuasa dan ada pula yang dikuasai, ada yang memerintah dan ada pula yang diperintah, serta ada yang membuat keputusan dan yang akan melaksanakan dari keputusan tersebut. Itulah beberapa studi tentang sosiologi politik dan pengertian tentang sosiologi politik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sumbangan pemikiran teori klasik pada sosiologi politik. Teori klasik dalam sosiologi politik mencakup pemikiran dari para tokoh penting seperti Plato, Aristoteles, Machiavelli, dan Montesquieu. Pemikiran mereka memberikan dasar bagi perkembangan sosiologi politik modern loh teman-teman, dan membantu kita memahami hubungan antara masyarakat dan politik. Berikut ini penjelasan tentang sumbangan pemikiran dari beberapa tokoh klasik tersebut. Yang pertama ada Plato. Pemikiran tentang negara ideal yang dikemukakan oleh Plato dalam karyanya berjudul Republik. Plato membahas konsep negara ideal yang dipimpin oleh raja sampai para filsuf. Ia berargumen bahwa pemimpin seharusnya memiliki pengetahuan dan juga kebijaksanaan untuk memimpin masyarakat menuju kebaikan. Yang kedua, keadilan. Plato sangat menekankan pentingnya keadilan di dalam masyarakat. Ia percaya bahwa keadilan adalah prinsip dasar yang harus dipegang oleh individu dan negara untuk mencapai harmoni sosial. Yang kedua adalah pemikiran dari Aristoteles. Ia mengklasifikasikan bentuk pemerintahan dalam karyanya yang berjudul Politik. Aristoteles mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama monarki, yang kedua aristokrasi, dan yang ketiga demokrasi. Ia juga membedakan antara bentuk baik dan buruk dari masing-masing kategori tersebut. Kedua, peran masyarakat sipil. Aristoteles menekankan pentingnya masyarakat sipil dalam politik. Ia percaya bahwa partisipasi warga negara dalam kehidupan politik adalah esensial untuk mencapai tujuan bersama dan juga menciptakan suatu kebajikan. Yang ketiga adalah pemikiran dari Machiavelli, pragmatisme dalam politik. Dalam karyanya yang berjudul Dua Prinsip, Machiavelli menekankan pentingnya pragmatisme dalam politik. Ia berargumen bahwa tujuan akhir seorang pemimpin adalah mempertahankan kekuasaan, bahkan jika ia berarti menggunakan cara-cara yang tidak etis. Lalu yang kedua, realitas politik. Machiavelli memperkenalkan pandangan realitas politik di mana ia menekankan bahwa politik seringkali berbeda dari moralitas. Pemimpin harus memahami sifat manusia dan dinamika kekuasaan ketika ia ingin mencapai suatu keberhasilan. Yang keempat adalah pemikiran dari Montesquieu. Teorinya yang terkenal yaitu teori trias politica atau teori pemisahan kekuasaan. Dalam karyanya The Esprit de Lois, Montesquieu mengembangkan teori pemisahan kekuasaan sebagai cara untuk mencegah penyalahgunaan suatu kekuasaan. Ia berargumen bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dipisahkan agar tidak ada satupun yang memiliki kekuasaan absolut. Lalu pengaruh budaya dan lingkungan. Menurut Montesquieu juga menekankan bahwa budaya, iklim, dan kondisi sosial mempengaruhi sistem politik suatu negara.
Pandangannya ini membuka jalan bagi analisis sosiologis dalam memahami suatu politik. Setelah kita membahas 4 pemikiran para tokoh tadi, kawan-kawan juga harus mengetahui sumbangan umum teori klasik pada sosiologi politik. Yang pertama, dasar pemikiran politik. Teori klasik memberikan kerangka dasar untuk memahami konsep-konsep penting dalam politik seperti keadilan, kekuasaan, dan pemerintahan. Yang kedua, analisis struktur sosial. Pemikiran klasik mendorong penelitian lebih lanjut tentang bagaimana struktur sosial mempengaruhi sistem politik dan perilaku individu dan konteks politik. Yang ketiga, etika dalam politik. Diskusi tentang moralitas dan etika di dalam politik yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh klasik tetap relevan dalam diskusi kontemporer mengenai integritas dan tanggung jawab pemimpin. Yang keempat, yakni partisipasi warga negara. Bagaimana penekanan pada peran warga negara dalam kehidupan berpolitik yang diungkapkan oleh Aristoteles menjadi dasar bagi teori-teori demokrasi modern yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat. Yang kelima yaitu pemisahan kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu atau yang biasa dikenal dengan sebutan trias politica telah menjadi prinsip pondasi atau fundamental dalam banyak sistem pemerintahan modern termasuk di Indonesia. Sehingga kawan-kawan dapat kita simpulkan bahwa sumbangan pemikiran teori klasik pada sosiologi politik sangat signifikan memberikan landasan bagi analisis politik yang lebih mendalam dan lebih kompleks. Pemikiran-pemikiran ini tidak hanya membantu kita memahami sejarah politik saja, tetapi juga memberikan kita wawasan yang berguna untuk menghadapi tantangan politik kontemporer. Dengan mempelajari teori klasik, kita dapat lebih menghargai evolusi pemikiran politik dan aplikasinya dalam konteks sosial pada saat ini. Materi tentang sumbangan pemikiran teori klasik pada sosiologi politik tadi saya kutip dari Sosio 448 Modul 1 dari Universitas Terbuka. Selanjutnya kita akan membahas sosiologi politik di Indonesia. Sebelumnya tadi kita telah mendefinisikan sosiologi politik, yakni cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan juga politik, serta bagaimana struktur sosial mampu mempengaruhi proses politik. Di Indonesia teman-teman, sosiologi politik memiliki relevansi yang sangat penting mengingat kompleksitas masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, budaya, agama, dan status sosial. Berikut akan saya deskripsikan tentang sosiologi politik di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah sosiologi politik di Indonesia. Sosiologi politik di Indonesia tidak terlepas dari konteks kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan perkembangan politik pasca kemerdekaan. Pada masa kolonial, struktur sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mengadopsi sistem pemerintahan yang diskriminatif. Masyarakat dibagi ke dalam kelas-kelas sosial yang berbeda berdasarkan etnis dan status sosial. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memasuki fase baru dalam sosiologi politik. Proses pembentukan negara dan identitas nasional menjadi fokus utama pada saat itu. Konstitusi 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara yang mencakup keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi. Namun, tantangan muncul ketika berbagai ideologi dan kepentingan politik bersaing untuk mendapatkan berbagai pengaruh. Selanjutnya, struktur sosial di Indonesia.
Teman-teman tahu bahwa Indonesia ini memiliki struktur sosial yang kompleks, terdiri dari lebih 300 etnis dan ratusan bahasa. Masyarakat Indonesia dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan faktor-faktor seperti etnis, agama, dan kelas ekonomi. Beberapa ciri khas dari struktur sosial di Indonesia meliputi yang pertama, etnisitas. Ada etnis Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, dan lainnya memiliki identitas budaya yang kuat. Etnisitas seringkali menjadi faktor penting dalam politik lokal. Yang kedua ada agama. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tetapi juga memiliki komunitas seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya. Agama seringkali berperan dalam proses membentuk pandangan politik dan identitas sosial. Yang ketiga ada kelas sosial. Ketidaksetaraan ekonomi masih menjadi isu besar di Indonesia. Kelas menengah yang berkembang pesat berkontribusi terhadap dinamika politik, tetapi ketimpangan antara si kaya dan si miskin tetap menjadi suatu tantangan. Dinamika politik Indonesia juga tidak kalah penting untuk dibahas. Dinamika politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Beberapa aspek penting dalam sosiologi politik Indonesia meliputi yang pertama demokrasi. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Pemilihan umum yang rutin dilaksanakan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, tantangan seperti korupsi dan politisasi identitas tetap masih ada. Yang kedua, ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam politik meningkat seiring dengan kesadaran akan hak-hak sipil. Organisasi masyarakat sipil atau OMS memainkan peran penting dalam mempromosikan isu-isu sosial dan politik. Politik identitas dalam konteks pluralisme, politik identitas seringkali muncul sebagai respon terhadap marginalisasi kelompok-kelompok tertentu. Nah, seperti isu-isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan dapat memengaruhi pemilihan umum dan juga kebijakan publik. Selain mengetahui dinamika sosiologi politik di Indonesia, tidak kalah penting teman-teman, kita juga harus mengetahui nih, apa aja sih tantangan sosiologi politik di Indonesia? Yang pertama adalah korupsi. Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Banyak kasus korupsi melibatkan pejabat publik sehingga mengurangi legitimasi pemerintahan. Yang kedua ada radikalisasi. Ancaman radikalisasi dan ekstremisme menjadi perhatian serius bagi keamanan nasional. Beberapa kelompok menggunakan isu identitas untuk memobilisasi dukungan dan menciptakan ketegangan sosial. Lalu ada ketidaksetaraan sosial. Meskipun pertumbuhan ekonomi cukup signifikan, ketidaksetaraan tetap menjadi masalah yang mendalam. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi masih tidak merata. Itulah beberapa tantangan sosiologi politik di Indonesia. Sehingga kawan-kawan dapat kita simpulkan bahwa sosiologi politik di Indonesia adalah bidang studi yang sangat penting untuk memahami interaksi antara masyarakat dan sistem politik yang ada. Dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang dimiliki Indonesia, dinamika sosial politik sangat kompleks dan terus berkembang. Meskipun telah mengalami kemajuan dalam hal demokrasi dan partisipasi masyarakat, tantangan seperti korupsi, radikalisasi, dan ketidaksetaraan sosial tetap menjadi isu krusial yang perlu kita atasi.
Itulah beberapa penjelasan tentang materi sosiologi politik di Indonesia yang saya ambil atau saya kutip dari sumber referensi. Yang pertama ada Mariam Budiarjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik, kemudian dari Robert Hebner, Sipil Islam, Muslim and Democracy in Indonesia, lalu dari Rizal Sukma, Indonesian Foreign Policy and the Question of National Identity, David K. Hueter, The Politics of Ethnicity in Indonesia. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, laporan tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sehingga dengan memahami konteks sosiologi politik di Indonesia secara mendalam, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dinamika sosial yang ada serta tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai keadilan sosial dan stabilitas politik yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikianlah pemaparan materi dari saya tentang sosiologi politik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.